Oke, saya record dulu. Oke, kita persen lagi protokol sini. Protokol perjalanan masuk. Oke. Yuk, sekalian siap-siap ya. 3, 2, 1. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Sinau bareng Skarida. Oke, acara ini diadakan karena pandemi yang sedang berlangsung ya, jadi semuanya serba online. Dan kalian yang di rumah juga jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris ya Pak ya? Iya. Perkenalkan dulu, nama saya Valencia, saya sebagai host di sini. Boleh memperkenalkan diri. Dan saya Ige Dema Berda, selaku guru bahasa Inggris di SMK Krian 2. Oke, untuk kalian nanti yang mau tanya-tanya kepada Pak Ige mengenai materi yang akan disampaikan, bisa langsung WA ke admin SMK Krian 2 di bawah ini. Oke. Pak Ige, saya mau tanya dulu ya sebelumnya. Ya, sekarang kan lagi pandemi gini. Pak Ige, cara pengajarannya jadinya gimana kalau ke anak-anak? Pastinya waktu ngajar dalam masa pandemi seperti ini pasti ada yang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Kita sebagai guru harus pintar-pintar mengolah atau mencari teknik yang sesuai untuk melancarkan kegiatan pembelajaran ini. Nah, apa tekniknya seperti apa? Bisa tergantung murid-muridnya sendiri. Apakah kalian, kita juga harus melihat kondisi muridnya. Ada yang bisa akses internet, ada yang tidak bisa akses internet. Semua itu dinamis kok intinya. Jadi Iya. Jadi pasti ada yang berbeda ya Pak, karena pandemi ini. Oke, semua jadi full online. Full online. Oh ya, siap-siap. Untuk siang hari ini, Pak Ige mau menyampaikan materi apa? Nah, untuk siang hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Untuk kalian yang berada di kelas 10, ini adalah materi yang sangat penting, jangan sampai terlewatkan. Maka dari itu kalian lihat dan kalian pahami materi hari ini. Hari ini adalah naratif teks. Nah, sebelum bisa kita langsung mulai saja. Iya, silakan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Apa sih naratif teks itu? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apa itu naratif? What is narrative? Nah, naratif itu adalah sebuah kata adjektif. Nah, kata naratif berasal dari narration, versi noun-nya, yang berarti narasi, dan juga to narrate, yaitu kata kerjanya atau verb-nya, yang berarti menarasikan. Jadi, secara artian kita bisa mengartikan bahwa naratif adalah cerita narasi seperti itu. Oke, lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang kita lakukan adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, naratif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah teks naratif, lisan, dan tulis, dan juga informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke, kita sudah tahu naratif teks itu apa, yaitu artinya cerita narasi. Nah, untuk mengetahui naratif teks itu kita harus tahu definitionnya. Apa definisinya, penjelasannya, artinya. Nah, naratif teks di sini adalah, kalau bahasa Inggris ya, narrative text is a story or tale which could consist of series of events or experiences, whether fictional or non-fiction. Mungkin ada teman-teman kalian belum paham apa yang saya omongkan tadi, tenang. Di sini ada translasi bahasa Indonesia. Naratif teks adalah sebuah cerita atau dongeng yang bisa terdiri dari rangkaian kejadian atau pengalaman, baik secara fiksi atau non-fiksi. Nah, jadi naratif teks di sini itu bisa berisi tentang pengalaman kalian, kejadian suatu kejadian yang telah pernah terjadi. Nah, kejadian-kejadian itu atau pengalaman-pengalaman ini tuh boleh secara fiksi atau secara non fiksi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita mengetahui definisinya apa, kita bisa melihat ke social function-nya. Social function itu apa? Fungsi sosialnya.
Nah, fungsi sosial dari teks naratif ini cuma satu, yang paling penting, yaitu to amuse the readers, to entertain the readers. Apa itu amuse? Apa itu entertain? Nah, fungsi sosialnya teks naratif dalam bahasa Indonesia ini berarti untuk menghibur dan menyenangkan pembaca. Jadi intinya cuma satu naratif ini, menghibur dan menyenangkan. Intinya membuat orang yang membaca cerita kita itu merasa terhibur dan merasa senang ketika mereka membaca cerita naratif itu tadi. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini yang paling penting untuk membuat sebuah naratif teks atau sebuah teks naratif, yang paling penting adalah strukturnya. Kita harus tahu struktur dari teks naratif itu apa aja sih. Nah, di sini kita lihat untuk struktur teks dari naratif teks tersendiri itu berisi dari tiga teks atau tiga structure, tiga bagian. Yang pertama adalah orientation. Nah, orientation ini seperti apa? Orientation consists of introduction of the character and setting. Nah, setting which means place, time, and situation. Apa artinya? Nah, orientation ini berarti orientation ini adalah bagian dari naratif teks yang berisi tentang pengenalan karakternya, setting yaitu tempat, waktu, dan situasi di dalam cerita tersebut. Jadi pengenalan karakter yang bermain dalam cerita itu tadi, tempat, waktu, dan suasana atau keadaan dalam teks tersebut, dalam cerita tadi ada dalam bagian orientation. Dan orientation ini selalu ada di awal cerita, karena nggak mungkin pengenalan karakter ada di bagian terakhir dari sebuah cerita. Nah, setelah orientation kita bisa lihat ada complication. Nah, complication ini bukan berarti komplikasi. Ya, secara artinya kita bisa melihat kalau complication artinya komplikasi. Tapi dalam complication ini kita melihat dalam complication dalam naratif teks, complication ini merupakan bagian teks yang berisi tentang awal dari masalah itu tadi. Tells the beginning of the conflict which causes climax. Nah, climax di sini apa sih, Pak? Nah, dalam complication ini adalah bagian teks naratif di mana tokoh utamanya atau protagonis dalam cerita yang sudah dikenalkan di orientation mengalami gejolak awal dari sebuah masalah. Nah, dalam naratif teks ini bakal ada satu masalah yang paling penting. Nah, masalah yang paling penting ini disebut dengan climax. Nah, di sini complication memberikan awal masalah dari masalah yang paling besar. Jadi ibaratnya sebelum ada masalah yang lebih besar, ada masalah yang lebih kecil. Nah, untuk complication seperti itu. Selanjutnya adalah resolution. Setelah complication berisi tentang masalah yang paling penting yang dialami oleh protagonis atau tokoh utama tadi, yang ketiga adalah resolution. Resolution ini apa? Nah, ketika ada masalah selalu ada penyelesaian masalah. Nah, di bagian resolution inilah di mana penyelesaian masalah itu tadi diperlihatkan. The last part of the stories. Nah, resolution ini adalah bagian terakhir dari cerita itu tadi. Nah, di bagian resolution ini includes the solution of the problems happen in the stories. Nah, dalam resolution ini berisi tentang solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh protagonis tadi atau tokoh utama tadi yang ada dalam cerita. Nah, untuk penyelesaian masalah ini akan berakhir menjadi dua, yaitu good ending atau bad ending. Nah, jika solusi yang diberikan itu baik, maka akan merujuk ke good ending atau akhir yang bahagia. Tapi di sisi lain, jika solusi yang diberikan itu tidak bagus, maka akan menuju ke akhir yang menyedihkan atau bad ending. Jadi untuk struktur dari naratif teks itu ada tiga, yaitu orientation, complication, dan resolution. Oke, ini untuk bisa kalian lihat di PPT-nya, itu ini adalah versi bahasa Inggrisnya. Kalau kalian bingung untuk menulisnya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah penjelasan bahasa Indonesia dari tiga struktur teks naratif tadi. Ya,
Bisa kita lihat orientation berisi pengenalan karakter dan setting cerita, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Complication menceritakan awal mula masalah yang mengakibatkan masalah puncak atau klimaksnya. Biasanya melibatkan tokoh utama tadi. Yang terakhir yaitu resolution. Bagian terakhir cerita berisi solusi dari masalah yang terjadi di dalam cerita. Bagian ini bisa menuju ke akhir bahagia atau akhir yang menyedihkan. Jadi seperti itu. Oke, setelah mempelajari strukturnya, kita lanjutkan ke next. Nah, setelah kita sudah tahu strukturnya naratif, nah naratif sendiri ini punya banyak sekali macam-macamnya. Nah, kalau di Indonesia kita mungkin bisa mendengar seperti legenda, terus fabel, terus juga dongengnya. Itu juga termasuk jenis-jenis dari naratif. Cuma dalam naratif, dalam bahasa Inggris kita menyebutnya yang pertama, salah satu contohnya adalah legends. Kalau bahasa Indonesia kita nyebutnya legenda. Apa sih legenda ini? Seperti namanya, legends is a narrative of human action. Adalah sebuah teks narasi tentang kegiatan manusia atau kegiatan manusia yang terjadi yang terjadi within human history, yang terjadi dalam sejarah manusia. Jadi legends ini terbukti adanya bahwa kejadian yang ada di cerita itu benar terjadi di dunia nyata. Nah, kejadiannya seperti apa? Contohnya ya, di sini ada bisa kita lihat legendsnya. Salah satu legend adalah Legend of Tangkuban Perahu atau legenda Tangkuban Perahu. Atau contoh yang lain kita bisa cari contoh seperti awal mula Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi legends cenderung lebih faktual karena mempunyai basis sejarah yang nyata. Nah, setelah legends kita punya fable. Nah, fable ini apa sih Pak? Kalian pasti suka sama jenis naratif yang satu ini. Fable is a short naratif yang pendek, yang making a moral point which involves animal character. Nah, jadi apa fable ini adalah naratif pendek yang mempunyai poin moral sosial dalam kehidupan. Nah, which involve yang biasanya memasukkan atau mengikutkan dalam ceritanya itu animal karakter binatang atau hewan. Nah, karakter binatang ini who speak and act like human being, yang bicara dan bersikap seperti manusia. Contohnya apa Pak? Kalian bisa lihat contoh-contoh yang ada di Indonesia. Contohnya ada si kancil dan petani, si kancil yang mencuri timun, si kancil dan buaya. Jadi banyak macam. Kita bisa contoh juga itu adalah The Lion and the Mouse, cerita sang singa dan si tikus. Jadi fable itu fokus ke cerita yang punya karakter, yaitu hewan yang bisa bicara dan bertingkah seperti manusia. Nah, setelah fable yang ketiga adalah fairy tale. Nah, fairy tale ini kalian sering mendengar. Apa sih fairy tale ini? Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebut fairy tale itu dongeng. Nah, apa sih dongeng? Fairy tale is a narrative, adalah sebuah naratif based on Western folklore. Nah, ini yang membedakan antara fairy tale dan juga legenda atau yang lainnya. Fairy tale di sini cenderung berdasarkan cerita rakyat dari dunia belahan barat. Jadi contohnya dari Inggris, dari Amerika. Dan juga biasanya mereka melibatkan unsur-unsur fantasi. Nah, unsur fantasi ini seperti apa? Biasanya dalam unsur fantasi ini mereka menyebutkan karakter-karakter yang kemungkinan nggak pernah ada di dunia nyata. Contohnya apa? Seperti dwarf. Dwarf itu apa? Kurcaci. Dan juga ada dragon, naga, dan juga fairies, peri. Contohnya seperti apa? Kita bisa sering melihatnya di TV-TV seperti Cinderella, Snow White, Rapunzel, apalagi. Banyak sekali contohnya dari fairy tale. Fairy tale adalah salah satu naratif yang paling sering kita temui dan jumpa di dunia nyata. Yang terakhir, salah satu jenis dari teks naratif adalah myth, atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya mitologi. Myth ini apa sih Pak? Nah, dalam myth ini adalah is a narrative which usually a traditional legendary story. Jadi
myth ini adalah biasanya adalah sebuah teks narasi yang biasa